failure is beautiful for me. I don't think failure is such a shame thing to say. But Yeah. actually you forgot to thank yourself. Selamat datang pada Kak Feb. Thank you so much udah benar-benar sempetin waktu bikin podcast bareng aku meskipun online. Thank you so much. Nah, sekarang Oh juga thank you udah diundang dan dipilih. ya lah, soalnya waktu itu beneran nggak expect bakal sebanyak itu, dan pas lihat ada dokter kayak foto profilnya kan kayak lagi di ruang operasi ya, itu kayak pakai scrub yang kayak gitu, kayak ini Oh beneran seorang dokter leave a comment here. iya, iya. Makanya kayak duh, kalau kalau kayak gini kayak sama-sama tertarik, ya udah kayak ini harus jadi. Jadinya waktu itu langsung buru-buru pengen draft chat langsung kirim, beneran. Terus aku nggak expect bakal se-cheerful ini karena impression aku beneran udah takut, kayak excited tapi nervous sama takutnya tuh lebih banyak karena um, biasanya ketemu dokter kan kalau lagi sakit doang, dan dokter-dokter selama hidupku kayaknya pada galak-galak. Terus ketemu yang Masa Gen Z ya? Gen Z dokter, kayak duh, kayaknya ini lebih lebih welcoming, lebih Tapi warm. tapi aku juga gak expect kayak kamu se-cheerful dan selucu itu juga. Karena I was thinking kayak, wah ini tipikal corporate girl yang cakep, cantik, yang Wah, ibu kota, tegas gitu iya, ya kan. enggak It lah. was nice to know you. Oh, thank you. It was nice to know you too, Kak. Jadi berasa punya teman lagi sih. Kayak nambah temen tuh beneran nambah temen. Kayak ya begitulah. Iya. Oke, so karena aku dengar akhir bulan ini bakal pergi internship, persiapannya udah sampai mana nih kira-kira? Kalau persiapannya sih kemarin cuma ngurus-ngurus dokumen aja ya. Jadi kan emang kalau internship itu ribetnya sih di ngurus dokumen-dokumen perintilan karena nanti waktu setelah pembekalan biasanya mereka minta jadi kita harus mulai dari KK, KTP, BPJS, transkrip nilai, semuanya gitu-gitu aja sih. Terus sisanya ya mungkin kalau ada beberapa temenku tuh juga ada yang ikut les. Aku kemarin kan juga sempat ikut workshop gitu kan buat nambah-nambah ilmu, sekalian juga buat upgrade skills. Jadi kayak gitu-gitu aja sih paling kalau persiapan ya. Berarti tempat internshipnya beda lagi dong rumah sakitnya dibanding yang sebelumnya. Nah, kalau Iya tempat bener beda. tempat tinggal juga pindah lagi nanti. Jadi Berarti. bedanya kalau misalnya enaknya sih sebenarnya kalau koas itu kan kita masih di bawah dari univ ya. Maksudnya univ ini masih jadi kepala kita. Kita mau buat salah atau apa itu masih dibimbing. Jadi intinya kita masih merasa aman karena nggak bener-bener dilepas gitu. Tapi semisal kita udah internship itu bener-bener dari univ itu udah lepas tangan. Jadi anggapannya kita ini udah kayak kerja, basically udah kayak kerja. Tapi posisinya kita diminta berkewajiban untuk selama 1 tahun penuh untuk negara kita tuh mengabdi gitu untuk dapetin si surat izin prakteknya itu. Bedanya gitu aja sih sama digaji juga ya. Oh, selama koas emang nggak digaji Hmm. atau koas tuh kayak dapat uang jajan juga Kalau koas tuh gak digaji, nggak kah? Oh, adanya kita yang bayar. Hitungannya kan oh, sebenarnya kalau misalnya di Fakultas Kedokteran itu ya, kita kan ada teori dulu nih, teorinya 3,5 tahun, itu udah sama skripsi, lulus, udah dapat sarjana kedokteran, habis itu lanjut. Nah, lanjutnya itu koas ini. Nah, koas ini, itu dia selama 2 tahun nyoba mulai dari stase mayor yang gede-gede, kayak bedah, penyakit dalam, opcin, gitu-gitu, sampai yang minor, mata, anestesi, dan lain-lain. Nah, itu karena hitungannya masih masuk ke dalam apa ya intinya fasilitas pembelajaran. Jadi kita malah masih bayar. Malah karena kebetulan aku juga swasta ya. Jadi bayarnya itu terhitungnya malah lebih mahal daripada yang teorinya oh per alah. semesternya.
Iya. Itulah kenapa kedokteran tuh sekolah termahal dan terpanjang. Banyak orang yang bilang Iya nggak, begitu. iya nggak salah sih kalau terpanjang ya. Kalau termal sebenarnya juga temanku tuh ada yang dia tuh jurusan perhotelan sama tata boga itu juga ada yang ternyata nggak kalah mahal loh sebenarnya. Kalau dari range harga ya. Jadi Oh, aku tuh kagetnya sama-sama swasta nih. Aku bayar sekian, dianya juga bayarnya nggak beda jauh banget loh dari jurusanku. oh Jadi ya mau dibilang ya. paling mahal sih juga enggak ya. Cuma kalau dibilang lama, ya setuju lah ya kalau lamanya ya. Karena saya 6 tahun lumayan. Iya, dan 6 tahun masih akan terus lumayan. berlanjut kan. Internship ini selama 1 tahun, terus nanti lanjut lagi. Masih panjang banget. Nanti mau ambil Iya. spesialis juga kah atau gimana ke depannya? Ya rencananya ya puji Tuhan, insya Allah kalau dikehendaki sih pengennya kayaknya menurutku hampir semua GP, General Practitioner di Indo ini pasti mau untuk studi lanjut. Cuman ya kadang kan kita banyak lah ya terbatas, entah mulai dari terbatas secara koneksi, keuangan dan lain-lain. Ya jadi itu juga mendukung ya sebenarnya kalau mau masuk spesialis. Kalau dibilang mau sih kayaknya semua orang mau ya. Hmm, Iya sih ya. karena pasti belajar lagi kan, jadi nanti di sana belajar lagi, nambah waktu lagi, mungkin Betul, betul. eh, emang komitmennya tuh harus udah kuat dari awal kan, pas milih jadi Iya, dokter. betul, betul. Jadi Mm-mm. dulu karena terinfluence dari keluarga yang ada kedokteran juga, selain itu ada alasan lain buat masuk ke dunia kedokteran ini atau Sebenarnya gimana? ini tuh ceritanya apa ya? Ini fun fact juga sih sebenarnya dulu taunya aku nggak pengen masuk dokter ini sebenarnya. Nah, terus So I was bener-bener gak ada kepikiran buat masuk ini. I was thinking about kalau gak law, HI ya kan, kalau nggak ya Ilkom. jauh Tapi banget. puji Tuhan, alhamdulillahnya sih orang tuaku nih ngomongnya sih cuman saran ya. Tapi Asian parent typical kan saran ini agak maksa sebenarnya. Cuman at least mereka lebih gak yang maksa-maksa banget lah ya. Disaranin untuk FK ini karena dilihat dari jenjang pekerjaannya lah. Katanya kan profesi ya hitungannya. Hmm. Yaudah akhirnya I was rethinking about that karena mereka sih nggak apa-apa aku mau masuk law dan lain-lain tapi mereka maunya aku bertanggung jawab gitu di jurusan yang dipilih kan so I was thinking aku juga doa sih waktu itu ya terus entah entah ya apa gimana gitu ini aku tiba-tiba tergerak buat yaudah deh pengen coba nah puji Tuhannya waktu coba tes di swasta kan langsung masuk ya udah akhirnya ngambil jadi karena emang dulu agak terpaksa pas awal semester 1 sampai 3 itu bener-bener struggling. Aku gak tahu kalau di negeri dan univ swasta yang lain kayak gimana, tapi di univku dulu tuh bener-bener belajar dari anatomi, fisiologi dulu. Jadi bener-bener dasar-dasarnya dulu. Dan itu aku bener-bener struggling sampai nilaiku tuh sempet ada beberapa mata pelajaran yang gak lulus. Sampai harus ngulang. Around 4 mata pelajaran waktu itu. I still remember. Oh my Dan aku god. hampir pikir ini bisa-bisa aku hampir gak lulus ya, gak lanjut ya. Tapi puji Tuhan setelah pandemi itu lanjut ke pelajaran semester 4 itu mulai masuk penyakit-penyakit nih. Hmm. Ya, bed dan kawan-kawan. And then dari situ aku mulai kayak, seru juga ya. Ternyata ada patofisiologi. Pemahamannya tuh jadi lebih enak untuk dipahami karena aku lebih suka paham kan daripada ngafalin. Jadi waktu dapat pelajaran itu aku mulai start to enjoying it. Akhirnya dari situ puji Tuhan ketolong. Dari situ udah mulai suka agak terlalu terbebani. Oh, Gitu karena sih. karena udah masuk ke dunianya lebih dalam, jadi lebih Hmm, cinta lagi. Berarti betul. awal kuliah kuliah ini pertama kali jauh dari rumah, tinggal sendiri, dari semuanya. Oh, enggak. Oh, Sebenarnya udah dari SMA. oke. SMA. Jadi SMA-nya udah di sini. Yaudah lanjut sampai kuliah. Berarti masih ingat ya perasaan awal dulu, awal SMA tinggal sendiri kayak gimana? Masih, masih, masih. Dulu kan sempat tinggal bareng temen juga waktu SMA. Kebetulan ada temenku yang sama-sama nih dari Sulawesi Tengah.
Terus habis itu kita akhirnya mutusin buat ya udah deh sewa apartemen bareng yang ada 2 kamar gitu. Tapi ya mau gimana gimana ya, aku gak mau munafik juga. Mau gimana gimana sebenarnya tetap lebih enak tinggal sendiri. Jadi akhirnya kita mutusin buat pas semester 2 di tahun pertama tuh untuk sendiri-sendiri. Berarti awalnya Lebih ke adaptasinya aja ya, agak culture shock ya. eh, Soalnya kan bener-bener nih ceritanya dari Sulawesi Tengah langsung ke Surabaya gitu aja sih. berarti tantangan pertamanya culture shock, terus privacy juga mungkin meskipun beda kamar, tetap kalau sama Iya, ada orang lain agak beda. benar-benar Kayak benar itu kayaknya normal banget, kayak semua orang yang mungkin pernah tinggal bareng pasti ngerasainnya sama. Either itu teman dekat, sahabat, apalagi keluarga. Gak ada yang benar-benar enak sebenarnya ya kalau iya, udah tinggal bareng itu. benar-benar. Mm. Dulu aku juga waktu magang, kebetulan aku magang di Malaysia kan tahun lalu. Ada Oh wow. ya ada satu, aku perhotelan juga dulu. Memang, nah kalau aku magang malah aku yang bayar. Jadi kayak kayak koas mungkin ya. Oh, Jadi kayak agak sama di ya ya sananya. ya. Tapi kalau aku magang Hmm. memang dikasih uang saku, tapi sebelumnya aku bayar dulu gitu loh. Kayak ya sih lumayan nominalnya karena visa dan semua-semuanya jadi tinggi di Betul awal. betul. Iya, tinggi di awal dan sebenarnya nggak balik modal juga. karena karena Terus, karena ya nggak tau lah, jadi di sana mereka bukan maksud menjelekan, tapi sometimes hmm. mereka kalau ke pelajar-pelajar tuh ada taktikal kayak manipulasi kata-katanya. Jadi kita Oh, merasa I kayak oke, see. nanti di convert ke rupiah gede, padahal kita kehidupan di sana kan beda kan, kayak makan ini itunya beda. Jadi Nih. ternyata nggak masuk lah, kita nggak terlalu oke dalam pengalaman. Tapi kalau kayak buat dapet uh, sebagian orang kan pengen uangnya, mungkin kayaknya itu nggak Bis terlalu worth ekonomi it. ya kan? Iya, kayak orang bilang Bis kayak oh luar ekonomi. negeri, tapi it's not that worth it. Kayaknya mendingan lokal tapi save time. Oke, balik lagi. Kalau karena dari lama udah tinggal sendiri jauh dari keluarga, ada gak sih hal yang paling dikangenin dari rumah? Jadi tiap pulang tuh kangen banget. Ya kalau pulang kangen sih kangen ya pasti ya. Cuman puji Tuhannya kalau dari orang tua aku sendiri kadang mereka masih sering datang ke sini kan. Selain papaku juga mau check up, ya sekalian mereka jalan-jalan, ngunjungin aku gitu. Tapi kalau dibilang pengen balik sih ya pengen balik. Kemarin sempat balik kok Desember, itu terakhir kali balik juga kemarin itu. Lebih ke rindu suasana mau gimana-gimana kan tetap rumah asli, kampung sendiri kan di sana ya, keluarga banyak di sana, teman-teman juga banyak di sana. Jadi kalau dirindu lebih ke rindu suasana di sana sama teman-teman dan hominya. Tapi sebenarnya kalau mungkin karena udah banyak part dewasanya di sini ya, jadinya dia lebih nyaman di sini juga sebenarnya. Jadi lebih Gitu. eh, mungkin lebih jadi merasa diri sendiri di sana, lebih independen dan jadi Hmm. diri sendiri sih. Oke, kita masuk ke kalau dulu semasa karena kan tadi bilang awal terpaksa buat masuk kuliah kedokteran, tapi after Hmm. few years mungkin merasa jadi oke, ini mungkin bisa buat lanjut. Selain karena jadi suka dengan hal itu, ada gak sih alasan lain buat oke, aku harus lanjut, aku harus selesain ini, kayak gitu, alasan paling kuat? Paling kuat sih sebenarnya aku lebih mikirin orang tua juga ya. Selain kita nih jatuhnya kayak apa sih? Ya sebenarnya kalau mau dipikir apa sih yang mau dikejar di dunia ini ya kan? Cuma lebih ke kejar-kejaran sama umur orang tua, umurku juga ya kan. Ya dan lain-lain lah, masalah biaya dan lain-lain juga. Tapi kalau misal mau pengen banget, ya lebih tepatnya buat orang tua dan buat diri sendiri aja sih. Buat pembuktian kalau apalagi kan udah sejauh ini ya, it's such a waste of time kalau misalnya
aku tiba-tiba udah gak mau ngelanjutin atau apa. Jadi at least I still keep pursuing it sambil kan juga aku makin kesini juga makin enjoy ya, puji Tuhan ya. Jadi ya udah sambil dijalanin aja dulu sambil lihat ke depannya. Dan selama semasa pembelajaran ini sebenarnya menurutku yang paling pentingnya sih bukan selain pursuing goals kita ya, tapi lebih ke banyak pengalaman yang aku dapetin sih selama journey gitu. Oke, jadi selama journey 6 tahun ini, kurang lebih ya, 6 tahun, Ya, um, kurang lebih. ada failure apa yang paling ngubah cara Kak Feb buat lihat hidup ini? Kayak ada mungkin top 3 failure atau top satu failure yang bikin kayak memandang hidup ini beda banget gitu. Jujur, jujur sih ya, kalau misalnya kamu nanya failure ya, aku nih sebenarnya bingung juga ya gimana ngomongnya. It's not something to be proud of, tapi at the same time, I was so grateful aku bisa experience that thing gitu loh. Oke. Karena kalau mau dibilang soal failure, iya lumayan banyak ya ups and downs-nya sebenarnya. Contoh deh, salah satunya yang pas aku hampir merasa gak bakal mungkin naik. Itu kan udah sampai di posisi ada 3-4 mata pelajaran yang aku benar-benar merah dan itu bisa mempengaruhi aku bakal lanjut ke semester selanjutnya atau enggak ya kan. It was the first thing. Tapi yang paling ngena banget sih yang barusan ini sih. Jadi kita kan setelah koas itu ada ujian nasional. Oke. Ujian nasionalnya namanya UKM PPD kan. Dan itu waktu itu emang karena aku sempet ngulang beberapa stasa, kayak Objin kan ngulang ujiannya aku waktu itu. Terus penyakit dalam juga aku ngulang 1 minggu sama ujiannya. Akhirnya yang aslinya aku bisa keburu Mei, jadi gak bisa ikut batch Mei. Karena kan sistemnya tuh ujian nasionalnya 1 tahun buka 4 kali batch. Dari Februari, Mei, Agustus, November. Akhirnya yaudah aku ikut yang Agustus bareng teman-teman aku. Belajar kadang bareng mereka. Tapi ya sebenarnya salah aku juga sih. Aku sempat ada sedikit santai. Karena mungkin udah capek ya dari yang ngulang-ngulang sebelumnya. Tiba-tiba langsung kena apa ya istilahnya langsung belajar lagi yang banyak Kaget. bener-bener ke drain banget gitu kayak I need some time dulu ya kan. Ya long story short, OSCE-nya ujian prakteknya itu puji Tuhan aku lulus tapi ujian CBT-nya itu gak lulus. Nah sedangkan ini kan ceritanya ujian nasional ya yang buat kayak kita tuh mau dapetin gelar dokter, sumpah dokternya aku tuh bener-bener bingung. Itu bener-bener sedih apa ya istilahnya bener-bener udah bukan perang otak lagi tapi perang mental juga semuanya itu campur aduk. Aku sampai udah di posisi ini aku kalau ngomong ke orang tua aku gimana ya, cara ngomongnya gimana, udah gitu malu juga sumpah. Aku bener-bener malunya kenapa ya, soalnya teman-temanku yang lain tuh puji Tuhannya bisa lulus sedangkan aku nggak lulus. Cuma Jadi kan pressure-nya gimana ya, aku ngeliat teman-temanku aja udah bisa udah lebih dulu. Aduh, aku ngelat lagi ujian nasional ya kan ada malunya juga, sedih iya, nangis iya, aduh campur aduk pokoknya semuanya. Pokoknya ya long story short aku akhirnya ngomong ke orang tua aku, puji Tuhannya mereka bukan malah tambah nge-pressure tapi karena mungkin aku juga udah jujur ya, karena aku merasa aku udah berusaha dan sedihnya itu aku udah berusaha tapi gak lulus gitu. Akhirnya ya udah sama orang tua disemangatin, sempet shock sih. Asian parent kan biasa pasti ngamuk-ngamuk nih kalau ini kayak merasa ini anak gagal lah apalah, enggak, tapi mereka lebih ke akhirnya lebih mensupport sampai mereka akhirnya datang ke sini buat ngedukung aja lah biar aku bisa lebih fokus juga gitu. Eh, Pas itu aku sempat malu banget buat ngomongin kalau aku nih gak lulus, kalau aku nih retaker, aku gak one shot. Karena emang kalau di FK kita kan terkenalnya kalau ujian tuh punya target itu one shot, which is UKM PPD itu sekali ujian langsung tembus. Tapi aku kan enggak, I'm a retaker. Jadi aku ngulang ujiannya di bulan November. Ya puji Tuhan berkat bantuan doa ya kan dari orang tua, teman-teman support sama pacarku juga. Akhirnya ya puji Tuhan lulus waktu itu sama teman-teman November.
Dan sama teman-teman November ini kebetulan aku ada beberapa teman yang juga kita bikin grup belajar dan mereka super suportif. Jadi kita jalannya bareng. Jadi ya pas itu aku langsung kayak realize one thing, oh benar-benar bersyukur, and I don't think failure is such a shame thing to say untuk diberitahukan ke orang-orang, karena menurutku di luar sana dan aku yakin ada juga yang ngalamin hal yang sama or even worse, and that's okay, that's fine. I think we all pernah ngerasain jatuh sejatuh-jatuhnya di satu titik yang emang bikin kita tuh merasa hancur, walaupun mungkin berbeda-beda cerita ya. Mungkin ini faseku UKM PPD, mungkin orang lain bisa hal yang lain juga. Tapi menurutku itu jadi berkat tersendiri. Kalau misalnya misalnya aku lulus ya, aku mungkin nggak bakal ketemu sama teman-teman suportifku yang di bulan November. Aku juga mungkin gak bakal sedekat ini hubungan sama orang tuaku. At the same time, aku juga gak bakal belajar caranya untuk gak boleh anggap sepele dan juga belajar untuk lebih bersyukur. Dan akhirnya cara pandangku terkait berbagai macam hal, terutama failure ini menjadi sesuatu yang aku syukuri. Oh, ternyata failure itu justru hal yang aku banggain karena aku fail saat ini, not in the future gitu loh. At least I learn today. Jadi aku gak bakal ngulangin the same mistake in the future. Dan aku jadi lebih bijak juga karena failure somehow ya. Karena aku belajar banyak dari hal itu. And failure is beautiful for me. Karena menurutku kalau dalam hidup ada failure ini gak tahu ya, menambah warna aja ya. Kita hidup memang ada yang dikejar, ada stressor dan lain-lain. Tapi failure is always part of it. Jadi kita gak perlu takut, tapi kita lebih ke jadi sih kita embrace aja. Pengen nangis ya udah nangis, mau sedih udah sedih, that's fine. Tapi dunia gak bakal berhenti, tapi at least you know that you're being fine, dan gak usah harus apa ya, takut atau merasa dunia hancur. Justru it's a step buat ke jalan yang lebih baik lagi ke depannya ya. I Such a think deep like that ya. inside. Ini bener-bener deep sih ya. Karena not everyone can learn from their mistakes sometimes and mostly. So being able to learn from something that happened and it's not beautiful in that stage, but after you realize and seeing back your what you say is a failure, which is not such a beautiful Yeah, thing, but it because you is. learn, you make that things beautiful, right? And Yeah. it brings you now like this version of you, the and it will keep growing, right? Because kita tuh nggak cuman tinggal di satu zona ini aja, makanya set feeling buat keluar dari zona nyaman itu bener-bener gak nyaman. Tapi ternyata Iya. seudah kita keluar dari zona nyaman, itu tuh kita ngebuka mata yang bener-bener tertutup. Benar-benar. Ternyata dunia tuh lebih luas, ternyata dunia tuh begini, ternyata dunia tuh baik, ternyata dunia tuh jahat Ayo. ya. Kayak Ya. semuanya kelihatan warnanya, nggak cuman monokrom kayak gitu. Agree. Setuju, setuju. Karena ya sih, ini nggak semua orang bisa buat belajar. Sebenarnya juga aku gara-gara tertarik sama hal kayak gitu kan, akhirnya aku mulai dulu kan suka baca buku, mulai dari novel-novel, akhirnya makin kesini kayaknya emang menginjak dewasa ya kalau kata orang-orang ya, udah tua ya. Jadi aku makin suka, mungkin teman-teman ada yang suka baca buku self improvement. Hmm. I was reading one yang judulnya itu Philosophy. It's a Feel. book yang covernya itu warna pink, super duper tipis, literally bisa baca dalam sekali duduk aja. And it telling you about failure and how beautiful failure is. Dan itu bukunya menurutku super duper bagus dan compact ya, karena kecil, murah, dan benar-benar bisa baca sekali duduk. Isinya itu daging juga. Karena kan kita pasti takut ya, kita punya ketakutan, kita takut untuk gagal. Gagal ini menjadi suatu hal yang orang-orang itu
menjadi takut untuk ngelakuin itu. Padahal sebenarnya gagal ini adalah sesuatu yang kita emang nggak mau gagal. Tapi kalau kita menghadapi segala sesuatu hal yang baru, ya kita harus semangat aja. Either fail atau enggak, fail is already just thinking it's already part of it already. Jadi misal pun kita akan mengalami masa gagal itu, we're not afraid, but we try to embrace that thing, we evaluate, dan it can make us a better person in the future. For example juga, aku dulu pernah BEM juga kan. Pas BEM itu program kerjaku tuh juga ada sempat gagal-gagalnya sih, lebih ke pembuatan laporannya telat, dan itu bener-bener dievaluasi kan lewat Zoom ya waktu itu. Dievaluasi tuh ada kating-kating, teman-temanku semuanya kan, dan itu, wih bener-bener makjel pas udah bagianku kan. Itu udah kayak mau nangis, tapi ya aku bersyukur kalau misalnya aku nggak gagal juga pas itu, aku nggak belajar. Dan ya mungkin juga kalau misalnya aku nggak berani untuk ngambil kesempatan jadi BEM itu, aku nggak bakal bisa maju. Jadi memang antara berani dan kegagalan, mungkin ini mereka berjalan beriringan ya. Mereka bakal selalu mengikuti. Makanya kita nggak boleh takut untuk take a step ahead. Karena actually there's something more bigger than failure and anything yang kita pikirkan gitu. Jadi ya bagus sih, mungkin bisa coba baca ya. Itu bukunya emang bagus sih. Oke. Nggak tahu kalau masih ada yang udah beli, kayaknya around a year ago or like 2 years ago kayaknya. Tapi it's a good Judulnya philosophy. Philosophy. Oke. Karena aku juga lumayan senang buat baca buku. Jadi dulu awal buku yang kayak apa itu yang orange tuh, yang covernya apa sih judulnya, kayak The Subtle of of Not Giving a... effort itu kan. Yeah, I was reading that too. Itu buku yang It aku was a great baca. book. Aku baca berkali-kali, kayak karena setiap babnya itu kayak dar kayak juk gitu kan, kayak oke. Iya, bener-bener. Itu beneran kayak ngebuka insight baru sih. Kayak aku ngerasa dulu sebelum baca buku ini kayak lebih soft, kayak takut, kayak nggak percaya diri lah ya, takut kena judge orang kayak gitu kan. Terus ternyata pas baca buku itu kayak, oh oke, kayaknya ini normal kayak begini. Oke, mungkin ini yang orang-orang Yeah, lain bener. lain ini kan And it's the fun part of reading a book ya kan. iya. Kayak kita bener-bener jadi tahu sesuatu yang bikin kita tuh lega. Iya, buku ini aku masih pengen ulik lagi. Selain buku itu, karena aku udah mulai lihat mungkin tipe buku bacaan kakak ini yang self growth, self improvement, development kayak gitu-gitu. Iya, bener. Ada gak top 3 buku yang paling favorite dengan topik ini? Kalau dari yang bahas tadi sih pasti filosofi ya. Kalau kita bahas soal kegagalan itu bagus. Dan juga kebetulan aku nih orangnya bukan yang pinter banget, enggak, yang rajin banget juga enggak. Jadi Atomic Habits waktu itu juga lumayan bantu ya. Dan mungkin kalau pernah tahu ada satu motivator namanya Lee Miles or what, aku forgot the exact name. Tapi dia punya buku Let Them Theory. Let Them. Oh iya, aku pernah dengar buku ini. Karena Ya itu. Iya, karena Kenapa? buku ini tuh kayak let them think whatever they want to think about us. Yes. Kan? Yes. Dan yang Mels Robin, yeah. That was her name ya, Mels Robin. Jadi one thing yang aku suka selain karena si Mels ini sendiri kan sebenarnya dia motivator terkenal. Kemudian dia jadi terkenal karena yaitu dia mempunyai Let Them Theory itu, which is yang akhirnya viral sampai kemana-mana. Akhirnya dia nerbitin buku. Dan itu menurutku super duper valid dan it's a good thing to read. Dan dia kan sering juga tuh ngajakin banyak orang-orang PhD, bahkan mungkin dokter dan juga psikolog dan yang lain-lain buat datang ke podcastnya dia.
bahas soal something like we do right now. And that such a fun thing to know. Dan Let Them Theory itu menurutku untuk kita ya di zaman yang serba-serbi gengsi, apalagi in this economy, kita mau ngapain aja juga serba banyak mikir, keburu OVT dulu. It's such a good book. Setuju. Karena itu bakal ngubah mindset kita, nge-shift dari yang awalnya mungkin kita malu, banyak pikiran untuk memulai, kita jadi lebih kayak, yaudah sih coba aja dulu. Iya, bener. Karena em, kadang aku amazed sih sama buku-buku yang ditulis sama mereka. Beneran bisa ngebantu hidup seseorang. Contohnya Kak Feb, bener gak sih, kayak Iya benar-benar. se-powerful itu, padahal dari buku doang gitu. Kayak padahal mungkin kita bacanya per hari nggak sebanyak orang lain, but Iya, somehow it still help us, kayak beneran. benar. Bener, kayak sampai kita tuh rekomendasiin buku-buku ini kayak Kak Feb ke aku, kayak iya karena buku itu se-powerful itu, dan kita pengen orang lain tuh tahu buku buku kayak gini tuh beneran Betul, ada betul. in this world. Jangan sampai nggak tahu akan Iya, keberadaan buku itu ini. kan juga sebenarnya buku-buku best selling sih. Kalau misalnya kata orang-orang sih kayak pasaran gitu ya. Tapi walaupun pasaran, I think they deserve the hype. Karena emang menurutku buku itu ya sebagus itu. Iya, Mau emang. dibilang mereka pasaran kayak apa kayak, ya selama kalian baca dan isinya itu emang literally daging ya. Ya, they deserve the hype loh. Iyalah. Why should we kayak di buku pasaran dan kawan-kawan say you guys never wanna read it? I don't think that's such a problem. It's a good thing justru biar orang-orang tuh jadi tahu. Or even kalau misalnya emang nggak suka baca ya, aku dulu tuh sering waktu di setelah istirahat gitu kan waktu pandemi, sering nonton TED Talks. Dan dari situ aku sampai sekarang masih agak lumayan ketagihan untuk nonton TED Talks. Ini apa kayak aku baru dengar hal ini series podcast atau apa? TED Talks itu kayak TED ini sendiri dia tuh kayak apa ya, lembaga di mana orang-orang tuh bisa speech gitu kan. Mereka bicara terkait penemuan mereka atau something interesting atau mungkin topik-topik yang dunia sekarang ini intinya lagi hype atau lagi perlu dengar dan relatable to most of all people. Jadi mereka buka tempat untuk berbicara, kebanyakan itu kolaborasi sama uni-uni yang ada di luar. Jadi TEDx Columbia University, bahkan di Surabaya sekarang ada yang lokal-lokal juga. TEDx ITS juga ada, cuman memang waktu itu yang banyak aku nonton sih yang internasional ya, yang dari TED-nya langsung. Dan itu bahas gimana either cara kita biar bisa pede, cara biar kita how to talk, communicate with people, even kenapa kok kita merasa kayak gini-gini, itu ada neuroscience explain behind that. Dan biasanya di situ tuh orang-orang yang emang ngelakuin penelitian. Dan itu super duper singkat. Aku tahu karena waktu itu TEDx Uni, pokoknya di Surabaya, itu sempat ada mereka tuh mau rekrut pembicara dan itu pembicaranya memang dikasih waktu pokoknya 10 menit. 10 menit. Jadi nonton YouTube yang literally semuanya tuh full isinya daging, mudah dipahami dan gak lama. Kalau TED. Lebih compact. Kalau buku mungkin it's compact. Iya. Oke. Wah. Bahkan misalnya pun ya permasalahan dalam relationship, how to move on dan kenapa kita gak bisa move on, dan itu semua ada penjelasannya di situ, and how to even ada penjelasan scientific about it. And that's such a fun, good thing to her. Dan kita merasa kayak, oh ternyata kita gak sendirian, ternyata oh ada penjelasannya di balik ini semua dan gimana cara kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, interesting. Berarti kita bisa upgrade soft skill kita di sini juga dong, Kak. Betul, Kalau begini. betul, Oke. betul. Actually sebenarnya kinda low key ini ya. Kayak apa sih istilahnya, sembunyiin hal ini. Aku gak pernah ngomongin biasanya sebelumnya. Paling mentok buku doang. Tapi karena ya berhubung entahlah ya apa yang menggerakkan hatiku untuk berbicara, kalau TED Talks is must watch. Oke, terima kasih Kak Feb.
aku bakal kepoin lagi sih, sama kayak buku yang tadi Philosophy. Ini berasa jadi racun. Racunnya tapi bukan makeup. Racun untuk jadi groove kayak begini. Oke, so karena sekarang sudah consider menjadi seorang adult, bukan teenager lagi. It's been a Oh, while being an adult. Yang paling challenging jadi young adult itu apa sih menurut Kak Feb selama ini 6 tahun ke belakang mungkin? Atau paling challenging mungkin kalau kita lihat dari present moment lah ya. Kalau kemarin-kemarin sih kayaknya pemikirannya emang targetnya ya lulus, cepat-cepat selesai kan. Kita benar-benar punya, kenapa ada orang yang lebih milih tuh buat sekolah lebih lama daripada kerja? Karena sekolah itu kita punya goals yang tepat sasaran gitu. Misalnya goals kita yang mau lulus, mendapatkan gelar itu. Sedangkan kalau kita kerja kan, wah goals kita kemana-mana nih, banyak gak terstruktur. Nah, jadi mungkin kalau ditanya yang challenging in the present moment right now, aku lebih mikir ke, ya sudah jelas pasti masalah tentang karir ya. Karir dan juga umur. Di umur yang sekarang gimana caranya biar ya at least karirnya lebih oke dan juga masih bisa mengejar studi lebih lanjut. Juga mikirin usia orang tua juga ya. yeah. Kemudian pasangan, nggak mau bohong lah. Kita nih tinggal di Indonesia ya, di Asia, which is banyak pasti kita punya pressure about apa ya, a dream life, a good life itu based on dari karir dan juga pasangan dan udah nikah atau belum. Apa di usia-usia kita ya nggak sih? Iya kan, maksudnya pasti kita tuh kalau ada acara, either acara keluarga, wedding atau apa, pasti yang ditanyain selain kita karirnya apa, ditanya udah punya cowok atau belum. Iya Nggak benar. lari-lari jauh, sumpah. Iya Jadi benar. ya sebenarnya it's a setting ya, karena kan sebenarnya Iya. hidup itu gak berputar di sana-sana aja. Jadi menurutku itu yang challenging, gimana sih kita tuh gak harus mengikuti dengan pemikiran mindset yang sudah ada dari dulu, tapi ya we go with our own path gitu. Iya Sebenarnya balik benar. lagi kayak kalau dongeng kecil ya, waktu kita kecil tuh kan ada dongeng yang kura-kura sama kelinci tuh. Kelinci katanya lebih cepat ya kan. Iya. Tapi sebenarnya menurutku kura-kura juga nggak kalah cepat, nggak kalah cepatnya. Karena sebenarnya masing-masing, either kelinci atau kura-kura itu mereka punya kecepatannya masing-masing in their own path. Iya. Kita nggak bisa bandingin kayak kelinci lebih cepat, kura-kura nggak juga sih. Iya benar. Even though kura-kura dengan kecepatannya segitu juga dia nggak pernah stop. Even though it takes small step, tapi dia nggak pernah nyerah dan keep going no matter what happen. Dan I think mau kura-kura, kelinci dan lain-lain semuanya tuh punya kecepatan masing-masing dalam hidup mereka. Kita punya our own pace. Bahkan lari pun ya, kita kalau sering ikut event lari, aku juga kadang kan sering ikut event lari gitu kan, kadang ke pressure gitu, buset, cepet banget kan, ini masih di gerbong pace 8, itu pace berapa ya kan, pengen juga. Pengen sih pengen, punya impiannya juga, pengen punya impian itu. Tapi balik lagi kita semuanya tuh punya porsinya masing-masing. Ya kita berproses in our own path. That doesn't mean kita gagal, enggak. Kita sama-sama ke finish line. Kita sama-sama dapat medali. Dan bukan berarti ada orang yang dia lebih menang, terus kita merasa kita gagal. That's not how life works. Ya dia menang, that's good for her or him. But it doesn't define us. Jadi ya lebih ke let us and let you define your own self. Don't let other people try to define your life. Karena ya yang paling tahu kehidupan kita ya kita sendiri. Of course. Ya Kayak kan? Maksudnya kadang tuh kalau kehidupan sekarang orang-orang tuh mau ngomongin apa aja tuh gampang. And that's fine. Kalian mau ngomong, that's fine. Yang penting yang paling tahu kan kita ya gak sih? iya benar. They can have as much as opinion that they will say to Ya. us, but Dan itu balik lagi ke let them theory. iya If they want to talk about you, let them. If they want to talk shit about you, let them. iya If they try to figure you blah blah blah, just let them. Intinya let them. Karena
ya kalau pernah tahu itu emang udah di circle di luar dari apa yang bisa kita kontrol juga. Hmm, Nah, yang bisa kita kontrol itu cuma pikiran kita. Makanya mindset, pemikiran kita itu udah harus lebih dulu dibenerin. Nggak iya. usah boro-boro kita benerin perilaku kita biar kelihatan baik di orang lain atau gimana cara orang lain berpikir tentang kita. That's no good. Hmm, Karena kita nggak bakal berkembang. Tapi kita bakal berkembang kalau kita perbaiki dulu dari inside and let other people itu know kita tuh orangnya kayak gimana. Dan kita juga harus introspeksi juga ya, bukan berarti membenarkan. Kan ada tuh ya orang-orang yang kalau kerja tuh ngomongnya, ya aku orangnya emang gini. Nah itu salah juga, iya. ya kan? That Hmm, doesn't mean kamu orangnya kayak gitu and you don't change, no. If iya. it change for the better, ya why not, ya kan? Iya. Ya, We jadi ya gitu. we cannot be anti kritik in this Iya, iya, iya life. kan ada yang emang orang tuh egonya tinggi atau merasa dia paling oke, paling mampu. Iya. Ya, yeah, that's fine if you think that way, but you cannot work all yourself like that. Iya. Apalagi kalau kerja kebanyakan kan pasti butuh tim ya. Iya. Mau dokter pun loh, kita nggak bisa kerja sendiri. Kita kan kerja juga harus sama perawat dan Iya. lain-lain. Dan semuanya itu saling bantu, gitu. Benar. Karena memang kita punya pilihan buat tutup telinga, tapi Hmm, not everything we cannot do this. Karena ya, membuka hati buat dengerin orang tuh sometimes ngebuka pikiran kita juga kan, karena mungkin ya, ternyata yang kita pikir okay, but actually we can be better. Mungkin kita udah better, ya, tapi we can be way more better after listen to ya, benar-benar people. Kayak setuju. no harm, ya kan? Kayak kalau semisalnya is not work for us the advice, okay, just okay, I will forget that, but thank you for the Ya udah advice. lewat aja, Iya, heeh. kayak yeah, there's no harm to listen to others Ya, advice. Kayak mungkin advice dari Cafe buat aku, karena Cafe udah pernah melalui hal itu kan, dan aku yang belum sejauh itu di kehidupan ini. Of course it's such a privilege to have that things like a cheat code. iya, Kayak cheat iya, code for this life. Kayak benar-benar. itu, makanya makanya aku suka ngobrol sama orang, karena we never know what we will get. Kayak hari ini podcast ini, ternyata aku dapat buku juga, ternyata aku dapat platform buat belajar hal lain juga. Terus aku punya insight-insight baru juga, karena aku mau denger, dan aku harap audiens nanti juga mau dengar, karena it will open their mind, their Hmm. heart to be better. Makanya Tapi actually aku juga amazed sama kamu loh, Sya. Maksudnya you're young, very young age ya. Mungkin kalau ada beberapa orang lain di usiamu nggak kepikiran untuk buka platform seperti kayak kamu gini. Which is platform ini selain bantu kreator-kreator lain, tapi juga bantu orang lain yang ngedengerin loh. Itu pertama. Dan kamu juga secara gak langsung udah dapat koneksi dan pelajaran yang lebih. And that's such a good thing loh. Keep it up. thank you so much. Sebenarnya ini berasal dari obrolan aku sama partner aku kan, karena both of Hmm. us like to talk things like this. Terus somehow aku sadar kalau ternyata aku kalau ngobrol sama orang bisa loh seneng, kayak asik gitu. Waktu itu sempat ada satu slide, satu row ini, dua samping aku adalah adik kakak, dan itu udah ibu-ibu bukan, bahkan bukan millennials, mungkin lebih tua dari itu. Tapi karena satu sesimpel ngebuka obrolan, aku jadi kayak kebuka insight-insight lain. Terus aku kayak I wish people can know this thing too. Kayak I wish people can know this thing. Terus dia punya ide kayak, why don't you make a podcast? Terus aku kayak takut duluan, kayak podcast, aku harus research, aku harus reach out orang, aku nggak punya siapapun. Kayak aku kayak baru mulai posting di Instagram juga nggak terlalu lama kan, baru dari Januari Februari. Kayak aku tuh belum se-expose itu di media sosial, tapi I have a mindset, just do it, okay, just do it. Mungkin orang-orang bakal mikir kayak, no, kamu harus plan, kamu harus matang dulu, tapi aku mau
belajar, but when this thing is like already go, like kayak ini udah Learning jalan, by doing kan. correct ya. Jadi kayak mungkin pemikiran aku karena ini bakal bikin aku belajar lebih cepat. Kayak oke, podcast pertama kurang A B C D, oke podcast kedua aku harus benerin A B C D itu, nanti dari podcast kedua Benar-benar. ada lagi A B C D yang lain, terus nanti podcast ketiga. Jadi within 15 or 10 aku udah belajar lebih cepat dari orang-orang yang lebih kayak oke, mau plan dulu gini, Benar. but they Benar. didn't do, they just plan. That's why aku juga bersyukur aku punya kekuatan super power kayak I don't give a fuck and I just do it. Mungkin itu juga Ya, salah satu. that's apa ya, itu hal yang sangat bagus untuk Iya, apa istilahnya dimiliki ya, karena kan apalagi cewek kita kebanyakan kan people pleaser, ada gak enaknya dan lain-lain. I know it's all because I'm an ex people pleaser though. iya. Jadi such a good thing for you, Sha. Thank you so much. Iya sih bener, kayak kalau bukunya ini Mr. Nice Guy nggak sih? Kita jadi Mrs. Nice Girl Real. karena kita cuman mau bikin Yeah. orang happy, but when we make ourselves happy just by doing. Karena kita dulu kan menaruh titik tumpu happy kita tuh kalau orang lain juga happy dengan keberadaan kita kan. Iya, bener. Akhirnya apa-apa tuh kita selalu mikirin mereka duluan, padahal salah. Iya, padahal kita dulu yang harus dibenerin, kita dulu yang harus happy. That's why Iya, we share masalah happiness. mereka happy atau enggak, ya udah sih. It's their own business kan. Itu bukan bisnis kita. Karena bener sih, ada kayak orang-orang, mungkin cewek-cewek di thread posting kayak why he cannot make me happy, something like this. Padahal happiness is our own responsibility. Kita yang kontrol, kita mau happy, mau sedih. Makanya mindset kita tuh beneran, as a girls, we can be opinionated, but not too harsh tuh, kayak karena Benar. balik lagi kita sebagai perempuan, kayak marwahnya perempuan, people call it marwah. Iya lagi, iya kan perempuan nih. Tapi bukan berarti kita harus jadi lemah, kayak kita punya opini, Betul, tapi setuju. bukan karena, tapi nggak terlalu mendominasi gitu loh, karena Iya, gak sampai yang feminisme banget Iya. gitu kan ya. Because that's why we are matched with our partner, karena we let them to be this dominant and as a feminine side lah. Tapi bukan Iya, berarti benar-benar. kita harus cuman ngangguk-ngangguk terus patriarki yang gitu kita angguk-angguk, enggak juga. It's such a Setuju. balance sih, it's such a balance, and yeah, all of us still learning. Dan apa yang kita sebut failure kemungkinan bakal terus terjadi ke depannya, but this is how life should be, karena this is how life going. Ada failure, ada learning and achievement. Itu kayak Setuju. polanya muter-muter kayak gitu. Aduh, gak kerasa udah hampir 1 jam ngobrol sama Kak Feb. Thank you so much. Tapi Thank you, Sha. satu pertanyaan terakhir deh, kayak Oke. kalau mau bilang sesuatu ke 6 years ago of yourself, what it will be? Oh, deep banget ya. Ya, mau bilang thank you, thanks a lot, thanks a bunch. Karena udah mau bertahan dan tetap mau maju, berani untuk keluar dari zona nyaman itu, berani untuk melangkah, berani untuk jadi beda, berani untuk ngambil keputusan dengan dipikirkan sendiri tanpa perlu menunggu keputusan dari orang lain juga. Berani untuk keluar dari zona yang toxic such as people pleaser and else. Dan mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi ya, thank you untuk diriku selama 6 tahun terakhir dan sudah kuat-kuat. Yeah, I think that's all. Thank you so much Kak Feb, karena mostly
pasti Kak Feb cuman bilang terima kasih ke orang-orang sekitar, parents, partner, friends, but Iya. actually you all forgot to thank yourself. So Bener lagi, iya. Kadang kita tuh, ya apa ya, kita tuh kadang lupa loh untuk terima kasih ke diri sendiri. Until you tell that was deep though. thank you. Almost on tears. jangan nangis. Ini konten jadi mengandung bawang. Mengandung bawang, guys. But yeah, thank you so much for keep going, and you will Thank you so much. be Yeah. better. We gonna be better. We just keep learning. Thank you so much Kak Feb. Thank you so much ya. Thank you so much. Semoga nanti ada podcast kedua bareng Kak Feb di masa-masa yang udah menjadi seorang Amin. dokter besar. I hope juga your platform getting bigger so we Amin. can talk again in the future about how we met right now. Amin. Looking forward. We will make it like that. Yes. Thank you Kak Feb. Oke, nanti kita ngobrol lagi. See you. See you.